Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan rancangan material untuk rumah tinggal. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu, yang pertama Nabila Khairunisa dengan NIM 2205193, Firmandita Sagara 2200423, Ifra Putri Sarip 2204379, Muhammad Novaldi 2203193, dan yang terakhir Naja Zahira dengan NIM 2200258. Yang pertama yaitu pendahuluan. Oke. Pertama tujuannya itu yang pertama untuk efisiensi biaya. Memilih material yang sesuai dengan anggaran sehingga memungkinkan proyek tetap dalam batas biaya yang telah ditentukan. Penggunaan material yang lebih terjangkau namun tetap berkualitas dapat mengoptimalkan pengeluaran tanpa mengorbankan hasil akhir. Lalu yang kedua ada kenyamanan. Material yang dipilih juga harus mendukung kenyamanan penghuni atau pengguna ruangan. Misalnya, pemilihan material dengan insulasi suara atau thermal yang baik dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman di dalam ruangan. Lalu ada keberlanjutan. Material yang ramah lingkungan atau terbuat dari bahan daur ulang membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pemilihan material berkelanjutan mendukung upaya pengurangan jejak karbon dan penggunaan sumber daya alam yang lebih baik. Lalu ada estetika. Material yang dipilih memberikan nilai estetika pada desain, sesuai dengan tema atau gaya yang diinginkan. Pemilihan material yang tepat dapat meningkatkan penampilan ruang dan menciptakan suasana yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi penghuninya. Selanjutnya ada profil rumah. Luas lahan yang tersedia untuk proyek ini adalah 70,4 meter persegi, dengan bangunan yang dirancang terdiri dari 2 lantai untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang. Lokasi bangunan ini berada di Jalan Terusan Geger Kalong Hilir, nomor 60, Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat 40559. Area ini memiliki potensi untuk dikembangkan dengan desain yang efisien, memperhitungkan baik kebutuhan ruang maupun kenyamanan penghuni. Dengan jumlah lantai yang 2, diharapkan dapat menciptakan ruang yang lebih luas dan fungsional meskipun berada di lahan dengan ukuran terbatas. Lokasi yang strategis di daerah tersebut juga mendukung aksesibilitas yang baik bagi penghuni maupun tamu. Selanjutnya yaitu analisis lokasi. Informasi lokasi. Lokasi perumahan yang kami pilih berada di Gardenia Residence, yang terletak di Jalan Terusan Geger Kalong Hilir, nomor 6, Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Adapun di sebelah utara berbatasan langsung dengan pemukiman warga, dan sebelah tenggara berbatasan langsung dengan lahan Zola Zulo Galeri dan juga rumah, dan di sebelah selatan dia berbatasan langsung dengan
Jalan Terusan Gerlong Hilir nomor 60. Kemudian kondisi iklim, suhu minimalnya di 22 derajat Celcius dan maksimalnya 33 derajat Celcius. Kemudian curah hujan paling minimumnya itu 35 dan maksimalnya 277,8. Adapun kelembabannya berkisar antara 78 derajat Celcius sampai 84 derajat Celcius. Kemudian ketersediaan material di Kecamatan Parongpong, Bandung terdapat berbagai material yang mudah ditemukan, baik itu bahan alam, produk lokal maupun bahan bangunan yang sering digunakan dalam pembangunan rumah atau industri. Beberapa material yang umumnya mudah ditemukan di wilayah ini antara lain batu alam, kemudian kayu, pasir, tanah liat, bambu, dan hortikultura, dan bata merah, dan yang terakhir yaitu hiasan kerajinan tangan. Kemudian konteks alam, rumah ini menghadap ke barat yang membuat pencahayaan matahari cukup baik. Namun ketika siang hari, rumah akan terkena langsung paparan sinar matahari. Adapun posisi matahari atau posisi bayangannya pada pukul 7 seperti ini, pukul 12 dan pukul 5 sore. Yang selanjutnya konteks lingkungan, regulasi, aturan rencana tata ruang wilayah Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, luas lahan rumah 79,7, KDB maksimal 47,8, KLB maksimal 191, lebar jalan terusan Gerlong 5 meter dan GSB jalan terusan Gerlong 5 meter. Adapun sirkulasi dan aksesibilitas jalan, jalan umum yaitu jalan terusan Gerlong dan jalan komplek seperti berikut. Konteks lingkungan, yang pertama ada angin dan kebisingan. Untuk sumber kebisingan di sini berada di bawah karena dia bersumber dari kebisingan kendaraan umum. Kemudian sintesis seperti berikut, karena ini untuk meredam suara dan juga angin, maka pada perencanaan dibutuhkan beberapa tumbuhan untuk meredam kebisingan dan angin tersebut. Oke, selanjutnya saat kita mengunjungi rumah tersebut, itu tuh rumahnya udah hampir jadi ya, untuk secara struktural itu udah jadi, atap juga udah tinggal menambahkan material yang digunakan. Nah, pada rumah tersebut itu material yang digunakan diantaranya ada kaca tempered, ada lamber ceiling untuk plafon, terus di kamar mandi bawah itu ada keramik tile, terus di eksteriornya itu ada batu tulis abu. Untuk ceiling di ruang utama itu ada pakai gypsum. Terus untuk lantainya pakai parket kayu. Untuk temboknya itu ada bata merah, sama untuk keramiknya itu ada keramik style Modena. Selanjutnya itu ada desain rumah tinggal. Di skematik denahnya itu ada kebutuhan ruang. Yang pertama ada ruang tamu, kedua dapur, ketiga ruang santai, keempat ruang tidur utama, kelima kamar mandi dan ruang tidur utama, kamar mandi ruang tidur utama, keenam kamar mandi anak, 7 kamar mandi bawah tangga, 8 ruang tidur anak 1, 9 ruang tidur anak 2, dan yang terakhir itu ada ruang jemur.
Fungsi tiap ruangannya, yang pertama ruang tamu. Ruang tamu memiliki fungsi utama sebagai area penyambutan bagi tamu ataupun pengunjung yang datang ke rumah. Ruangan ini berfungsi untuk menciptakan kesan pertama yang baik dan nyaman bagi orang yang datang, serta menjadi tempat untuk berinteraksi, berbincang, ataupun bersantai. Selain itu, ruang tamu sering dijadikan sebagai ruang sosial yang multifungsi, baik itu menerima tamu maupun untuk kegiatan keluarga seperti menonton televisi atau berkumpul bersama. Yang kedua ada dapur. Dapur memiliki fungsi utama sebagai area untuk menyiapkan, memasak, dan menyimpan makanan. Ruangan ini menjadi pusat aktivitas kuliner di rumah, tempat di mana berbagai kegiatan seperti memasak, mencuci piring, dan menyiapkan peralatan dapur berlangsung. Selain itu, dapur juga berfungsi sebagai ruang yang mendukung gaya hidup sehat dengan menyediakan tempat yang rapi dan bersih untuk pengolahan bahan makanan. Dalam desain modern, dapur sering dirancang sebagai ruang multifungsi yang memungkinkan interaksi sosial, seperti makan bersama keluarga atau mengadakan acara kecil dengan teman. Selanjutnya ada kamar utama. Fungsi dari kamar utama sebagai ruang pribadi untuk beristirahat dan tidur bagi pemilik rumah. Ruangan ini dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal, dilengkapi dengan tempat tidur yang luas, area penyimpanan, dan fasilitas tambahan seperti meja rias atau ruang duduk kecil. Selain itu, kamar utama juga sering menjadi tempat untuk bersantai dan menikmati waktu pribadi, menciptakan suasana yang tenang dan menenangkan. Dalam desain modern, kamar utama biasanya dirancang dengan konsep yang menyatu, termasuk kamar mandi dalam dan lemari pakaian terintegrasi, memberikan kemudahan dan kenyamanan yang lebih baik bagi penghuninya. Selanjutnya ada kamar mandi ruang tidur utama. Kamar mandi yang ada di dalam kamar utama berfungsi sebagai ruang pribadi untuk mendukung kenyamanan dan kemudahan penghuni. Ruangan ini menyediakan fasilitas penting seperti shower, bathtub, wastafel, dan toilet yang dirancang eksklusif untuk pemilik kamar. Selain itu, untuk kebutuhan mandi dan kebersihan, kamar mandi dalam juga menciptakan privasi maksimal, menghindarkan kebutuhan berbagi dengan penghuni lain. Dengan desain yang selaras dengan kamar utama, kamar mandi ini sering dilengkapi dengan material berkualitas, pencahayaan yang nyaman, serta penyimpanan yang fungsional menjadikannya sebagian integral dari area istirahat yang mewah dan praktis. Selanjutnya itu ada kamar anak. Kamar anak berfungsi sebagai ruang pribadi bagi anak untuk tidur, belajar, bermain, dan berkembang. Selain menjadi tempat istirahat, kamar anak juga berfungsi sebagai area untuk mengekspresikan kreativitas dan kepribadian mereka melalui dekorasi dan desain ruangan. Selanjutnya adalah kamar mandi anak. Kamar mandi sharing di lantai atas berfungsi sebagai ruang bersama yang digunakan oleh anak-anak dalam sebuah rumah, dengan desain yang sedikit lebih private untuk menjaga kenyamanan dan privasi penghuni. Ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas standar seperti shower atau bathtub, wastafel, dan toilet yang dirancang agar mudah diakses oleh anak-anak. Letaknya berada di lantai atas, memberikan akses yang lebih eksklusif bagi penghuni kamar di area tersebut. Untuk menciptakan kesan nyaman dan efisien, kamar mandi sharing ini sering dirancang dengan menyimpan terpisah untuk setiap anak, ventilasi yang baik, dan elemen dekoratif yang menyenangkan namun tetap selaras dengan ruangan. Selanjutnya adalah kamar mandi bawah tangga. Kamar mandi bawah tangga berfungsi sebagai area pribadi untuk mandi dan menjaga kebersihan tubuh. Meskipun terletak di bawah tangga, ruangan ini dirancang untuk memaksimalkan penggunaan lahan yang terbatas. Kamar mandi ini memberikan solusi praktis di rumah dengan ruangan terbatas, memungkinkan penghuni untuk memiliki fasilitas sanitasi yang lengkap tanpa memakan banyak tempat. Selanjutnya ada ruang santai. Yang pertama, tempat relaksasi dan melepas penat. Ruang santai berfungsi sebagai tempat untuk beristirahat setelah aktivitas harian yang melelahkan. Selain itu juga bisa digunakan untuk membaca buku, mendengarkan musik, atau hanya duduk bersantai. Yang kedua, area berkumpul bersama keluarga.
yang berfungsi untuk menjadi ruang membangun kedekatan dengan anggota keluarga. Selain itu juga bisa digunakan untuk berbincang, bermain board game, atau menonton film bersama. Selain itu juga yang ketiga ada fleksibilitas aktivitas. Selain untuk bersantai, ruang ini juga sering digunakan untuk aktivitas lain seperti yoga, meditasi, atau hobi seperti menjahit atau menggambar. Beberapa rumah menggabungkan ruang santai dengan ruang kerja atau perpustakaan kecil. Yang keempat menjadi area sosial. Saat ada tamu atau teman berkunjung, ruang santai bisa menjadi tempat yang informal dan nyaman untuk mengobrol dan bersosialisasi. Yang kelima, memanfaatkan ruang kosong secara efisien. Dalam rumah kecil, ruang santai bisa menjadi solusi untuk memanfaatkan sudut atau ruang kosong agar lebih produktif. Selanjutnya adalah taman dalam rumah. Yang pertama, meningkatkan kualitas udara, tanaman menyaring udara dan menghasilkan oksigen. Yang kedua, menciptakan suasana alami, memberikan suasana segar, tenang, dan menenangkan. Yang ketiga, mempercantik rumah, elemen estetika yang meningkatkan daya tarik interior dan eksterior. Yang keempat, menyejukkan ruangan, membantu menurunkan suhu, dan menambah kelembaban. Yang kelima, meningkatkan kesehatan mental, mengurangi stres, dan meningkatkan mood. Yang keenam, memanfaatkan ruang kosong cocok untuk sudut rumah, bawah tangga, atau taman vertikal. Yang ketujuh, edukasi dan hiburan. Area bermain, belajar, berkebun, atau relaksasi. Taman juga memperbaiki drainase, meningkatkan nilai properti, dan menjadi ruang multifungsi. Pastikan cahaya alami, pilih tanaman mudah dirawat, dan sesuaikan dengan desain luas ruang. Selanjutnya ada ruang jemur. Ruang jemur memiliki fungsi utama sebagai area untuk menjemur pakaian setelah dicuci, memberikan tempat yang ideal untuk pengeringan yang efisien. Ruangan ini dirancang untuk memiliki ventilasi yang baik, seringkali dengan pencahayaan alami yang cukup untuk mempercepat proses pengeringan. Selain itu, ruang jemur juga dapat dilengkapi dengan rak atau tali jemuran, serta tempat penyimpanan untuk perlengkapan mencuci. Dalam desain modern, ruang jemur sering ditempatkan di area belakang rumah atau lantai atas, terpisah dari ruang utama untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah. Ruang ini juga dapat dilengkapi dengan elemen seperti penghangat udara atau rak pengering yang memungkinkan pengguna untuk mengeringkan pakaian dengan lebih praktis. Yang selanjutnya itu konsep desain. Konsep minimalis, pemilihan konsep minimalis pada desain rumah dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan lahan yang ada. Konsep ini dipilih untuk mengoptimalkan penggunaan ruang secara efisien sehingga meskipun memiliki lahan terbatas, rumah tetap dapat terasa luas dan nyaman. Adapun beberapa alasan pemilihan konsep minimalis antara lain, yang pertama efisiensi penggunaan ruang, yang kedua kesederhanaan dan keteraturan, tiga pencahayaan dan ventilasi maksimal, dan yang terakhir penggunaan material dan furnitur yang tepat. Kemudian ada pemilihan warna. Pemilihan warna putih tulang, krim, dan merah marun dalam desain interior rumah memiliki alasan yang sangat mendalam, baik dari segi estetika maupun fungsional. Berikut ada beberapa alasan pemilihan warna tersebut. Yang pertama, kesederhanaan dan ketenangan dengan warna putih tulang dan krim. Yang kedua, kesan luas dan terang. Yang ketiga, aksen elegan dan berani dengan warna merah marun. Yang keempat, keserasian dan harmoni. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas dalam penciptaan nuansa yang berbeda. Selanjutnya ada kriteria pemilihan material untuk rumah dengan konsep minimalis. Yang pertama ada kesederhanaan dan kejernihan visual. Material yang dipilih untuk rumah minimalis biasanya memiliki tampilan yang sederhana, bersih, dan tidak terlalu ramai. Pilih bahan yang memiliki permukaan halus atau tekstur yang lembut, seperti beton polos, kayu alami, atau batu alam.
Hindari material dengan pola yang rumit atau berlebihan. Yang kedua, ada kualitas dan ketahanan. Material harus memiliki kualitas yang tinggi dan tahan lama agar rumah minimalis tetap terlihat baik dalam jangka panjang. Contohnya adalah beton bertulang, kaca tempered, atau kayu solid yang tahan terhadap cuaca dan usia. Yang ketiga ada warna netral dan alami. Warna adalah elemen penting dalam desain minimalis. Material dengan warna netral seperti putih, abu-abu, coklat kayu alami, hitam, dan beige sering digunakan untuk menciptakan suasana yang tenang dan tidak berlebihan. Warna-warna ini juga mudah dipadupadankan dengan berbagai elemen interior lainnya. Selanjutnya ada keterbukaan dan transparansi. Konsep rumah minimalis seringkali mengutamakan keterbukaan ruang dengan penggunaan material seperti kaca besar pada jendela atau dinding untuk menghubungkan ruang interior dengan lingkungan luar. Pilihlah kaca yang berkualitas tinggi dengan insulasi baik agar pencahayaan alami masuk dengan optimal. Lalu ada fungsionalitas dan efisiensi. Material yang dipilih harus fungsional dan tidak memerlukan perawatan yang rumit. Misalnya, lantai dengan finishing yang mudah dibersihkan seperti keramik atau vinil. Atau dinding dengan cat yang tahan lama dan mudah dirawat. Fungsionalitas juga mengarah pada penggunaan material yang dapat berfungsi ganda, seperti furniture built-in yang terintegrasi dengan struktur bangunan. Lalu ada sustainabilitas dan ramah lingkungan. Rumah minimalis modern cenderung memperhatikan keberlanjutan penggunaan material yang ramah lingkungan, seperti bambu, kayu daur ulang, batu alam, atau material yang diproduksi secara berkelanjutan dapat mendukung konsep minimalis yang berkelanjutan. Material yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya dan memiliki jejak karbon rendah juga sangat dihargai. Lalu ada penggunaan material alami dan terbatas. Rumah minimalis lebih mengutamakan penggunaan material alami dan terbatas untuk menciptakan kesan lapang dan tidak penuh sesak. Kayu, batu, besi, dan kaca sering dipilih karena memberikan tampilan yang elegan tanpa membanjiri ruang. Selanjutnya ada kamar utama. Jadi pada bagian existing itu sudah ada drop ceiling, juga ada dinding dengan bahan bata merah, ada aluminium dari kusen yang ada di dalam ruangan tersebut. Selain itu juga ada pintu yang terbuat dari jati jabar. Selanjutnya adalah untuk redesign. Di sini akan dilakukan pengecatan cat matte. Material ini memberikan hasil akhir yang halus dan bebas dari kilap, menciptakan tampilan elegan serta memperkaya tekstur dinding. Selain itu, cat matte mampu menyerap cahaya, membantu menyamarkan ketidaksempurnaan permukaan. Untuk menciptakan kesan kesatuan interior, color palette yang senada dapat digunakan di seluruh ruangan sehingga menghasilkan transisi warna yang harmonis dan menyatu dengan elemen dekoratif lainnya. Jadi cat matte ini sangat contoh untuk gaya desain minimalis. Selanjutnya ada spotlight. Material ini dipasang karena menghemat energi dan mampu memberikan pencahayaan terfokus yang menonjolkan detail interior. Selain itu, spotlight memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana dramatis dengan permainan cahaya dan bayangan yang dinamis. Penggunaan spotlight dapat memperkuat kesan kesatuan desain, mengarah perhatian pada elemen dekoratif tertentu, dan menambah dimensi visual dalam ruangan. Selanjutnya adalah material dari ceiling itu sendiri, yaitu gipsum. Material ini mudah digunakan, ringan, dan memiliki ketahanan yang baik. Selain itu, gipsum mampu meningkatkan kenyamanan termal dengan menjaga suhu ruangan lebih stabil. Gipsum juga ramah lingkungan karena terbuat dari mineral alami, serta cocok untuk berbagai jenis konstruksi interior, baik tradisional maupun modern.
Selanjutnya adalah lantai yang menggunakan penutup lantai dari SPC vinil. Material ini mudah dipasang, tahan terhadap air, dan memiliki daya tahan tinggi terhadap goresan dan benturan. Selain itu, SPC vinil memberikan kenyamanan dengan stabilitas termal yang baik dan peredam suara yang efektif. SPC vinil juga ramah lingkungan karena terbuat dari bahan komposit yang aman serta cocok untuk berbagai jenis lantai interior. Selanjutnya adalah wall button. Wall button yang dari kayu pada dinding. Material ini kuat dan memiliki daya tahan baik terhadap perubahan suhu. Selain itu juga wall button yang terbuat dari bahan kayu memberikan kesan alami dan hangat pada interior, meningkatkan estetika ruang dengan tekstur dan pola yang khas. Wall button juga ramah lingkungan karena terbuat dari sumber daya alam yang dapat diperbarui serta cocok untuk berbagai gaya desain, seperti contohnya pada gambar ini adalah minimalis. Selanjutnya ada kamar anak. Dindingnya menggunakan bata merah. Material ini mudah digunakan, memiliki daya tahan tinggi terhadap panas, dan mampu menjaga suhu ruangan tetap stabil. Selain itu, bata merah ramah lingkungan karena terbuat dari bahan alami serta cocok untuk berbagai jenis konstruksi, baik tradisional maupun modern. Lalu, catnya menggunakan cat matte. Cat ini cocok untuk ruang dengan aktivitas rendah seperti kamar tidur atau ruang tamu, karena meskipun tidak sekuat semi-gloss dalam pembersihan, tampilannya yang lembut menciptakan suasana hangat dan nyaman. Lalu finishing lantainya menggunakan parket. Permukaannya yang hangat, nyaman, dan aman untuk digunakan. Material ini memberikan kesan alami dan tahan lama dan mudah dibersihkan dari noda atau tumpahan. Lalu finishing pintunya ada jati jabar. Kayu jati tahan terhadap rayap, pelapukan, dan cuaca ekstrim, menjadikannya investasi jangka panjang yang bernilai tinggi. Pintu jati mudah dirawat dan memberikan kesan mewah yang meningkatkan nilai properti. Lalu ada finishing jendela. Memakai aluminium. Materialnya ringan, kuat, dan tahan karat, sehingga aman dan tahan lama. Aluminium mudah dirawat, tidak mudah lapuk, dan dapat menahan cuaca ekstrim. Lalu furniture yang memakai kayu, karena memberikan tampilan yang bersih dan sederhana, sesuai dengan prinsip desain minimalis. Kayu memberikan nuansa alami dan hangat, menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan bagi anak. Selanjutnya, kamar anak yang kedua. Dindingnya menggunakan bata merah. Material ini mudah digunakan, memiliki daya tahan tinggi terhadap panas, dan mampu menjaga suhu ruangan tetap stabil. Lalu dilapisi oleh melamine face polywood. MVP ini cocok untuk dinding kamar anak karena tahan gores, mudah dibersihkan, dan aman jika bebas formaldehid. Material ini tahan lama, tersedia dalam berbagai desain, serta ekonomis dan mudah dipasang. MVP juga praktis dalam perawatannya. Lalu, finishing lantainya menggunakan parket. Parket memberikan kenyamanan karena lebih hangat dan lembut dibandingkan lantai keramik atau batu. Parket juga memberikan tampilan estetik yang natural dan nyaman, cocok untuk menciptakan ruang yang aman dan menyenangkan bagi anak. Lalu finishing pintunya ada jati jabar. Finishing kayu jati jabar cocok untuk kamar anak karena kuat, tahan lama, dan memberikan tampilan alami yang elegan. Pintu ini menawarkan keamanan, kenyamanan, dan estetika yang baik untuk kamar anak. Lalu finishing jendelanya menggunakan aluminium. Jendela aluminium cocok untuk kamar anak karena tahan lama, mudah dirawat, dan kuat. Material ini juga memberikan tampilan modern dan dapat dilengkapi dengan kaca pengaman. Lalu ada furniturnya menggunakan kayu. Kayu memberikan kesan hangat, alami, dan elegan, cocok untuk menciptakan suasana yang nyaman dan tenang. Furnitur kayu juga tahan lama dan kuat, cocok untuk penggunaan jangka panjang. Selanjutnya ada kamar mandi bawah tangga. Dindingnya menggunakan bata merah.
karena material ini mudah digunakan, memiliki daya tahan tinggi, tahan terhadap panas, dan mampu menjaga suhu ruangan tetap stabil. Lalu dilapisi oleh granit. Granit itu merupakan bahan yang tahan lama, kuat, dan tahan terhadap kelembapan, menjadikannya pilihan yang ideal untuk kamar mandi. Material ini juga memberikan tampil mewah dan elegan, serta mudah dibersihkan. Lalu finishing lantainya juga menggunakan granit, karena tahan lama, kuat, dan tidak mudah rusak. Cocok untuk area yang sering terkena air seperti kamar mandi. Material ini juga tahan terhadap noda dan mudah dibersihkan untuk menjaga tampilan tetap rapi. Lalu finishing pintunya menggunakan aluminium. Aluminium tahan terhadap kelembapan dan korosi, menjadikannya pilihan yang ideal untuk ruang yang lembab seperti kamar mandi. Pintu aluminium juga kuat, ringan, dan mudah perawatannya. Finishing jendelanya menggunakan kaca buram, karena kaca buram memberikan privasi yang baik tanpa mengorbankan cahaya alami. Ideal untuk ruang sempit seperti kamar mandi bawah tangga. Selain itu, kaca buram mudah dibersihkan dan tahan terhadap kelembapan. Yang selanjutnya itu ruang tamu. Ruang tamu berukuran 3,5 kali 3 dengan konsep minimalis ini dirancang sedemikian rupa agar tetap berasa luas dan nyaman. Ruang tamu ini bersampingan langsung dengan dapur dan ruang santai. Kemudian dinding dari bata merah. Bata merah memiliki daya tahan yang tinggi, membuat rumah minimalis lebih kokoh dan awet. Membantu menjaga suhu ruangan tetap nyaman, baik di cuaca panas maupun dingin. Mendukung efisiensi energi. Kemudian penggunaan cat dengan warna soft dan netral. Warna dapat menciptakan suasana tenang, harmonis, dan memberikan fleksibilitas dalam mendekorasi ruang. Dengan cat berwarna netral, Anda bisa menambahkan aksen warna atau furnitur yang lebih berani tanpa membuat ruangan terasa sempit atau berantakan. Kemudian lantai SPC vinil. Lantai SPC vinil pada rumah minimalis unggul karena tahan lama, mudah dirawat, tersedia dalam berbagai desain, nyaman, dan pemasangannya cepat. Cocok untuk tampilan modern. Kemudian yang selanjutnya itu furnitur kayu. Furnitur kayu pada rumah minimalis memberikan keunggulan seperti estetika alami, daya tahan lama, fleksibilitas desain, kemudahan perawatan, dan ramah lingkungan. Kayu menambahkan nuansa hangat dan elegan, cocok dengan gaya minimalis. Kemudian plafon gipsum. Kemudian plafon terbuat dari gipsum. Yang selanjutnya itu lampu drop ceiling. Lampu drop ceiling memberikan tampilan rapi, pencahayaan merata, efisiensi energi, dan fleksibilitas ideal untuk rumah. Kemudian kusen daun pintu jati jabar. Kusen dan daun pintu jati jabar memberikan keunggulan tahan lama, estetika elegan, kekuatan struktural, dan perawatan mudah, cocok untuk rumah minimalis. Nah, selanjutnya ada di bagian dapur. Nah, bagian dapur itu area memasak gitu. Jadi cocok banget untuk kita granit di temboknya. Kemudian untuk di kitchen setnya juga itu pakai bahan-bahan yang kuat seperti ACP. Oke, untuk dapur ya, melanjutkan yang tadi, boleh slide selanjutnya. Nah di dapur juga untuk kitchen setnya itu menggunakan multiplex. Nah, kenapa pakai multiplex? Itu karena kekuatan dan stabilitas. Struktur lapisannya membuat multiplex sangat kuat dan tahan terhadap beban berat, sehingga cocok untuk digunakan sebagai meja dapur yang sering digunakan. Terus multiplex juga tahan terhadap kelembapan. Nah, untuk top table-nya kita pakai granit, dan granit juga dipakai untuk dinding
dapur yang belakang dari kompornya, karena granit ini termasuknya tahan panas. Dapat meletakkan panci atau wajan panas langsung di atas permukaan tanpa khawatir akan rusak. Nah, kemudian untuk lemarinya, untuk menyimpan piring dan sebagainya, itu menggunakan pelapis ACP motif serat kayu. Karena tahan lama, ACP sangat tahan terhadap kelembapan, goresan, dan noda, membuatnya ideal untuk lingkungan dapur yang sering terkena percikan air dan minyak, kemudian mudah dibersihkan. Next, kita ada kamar mandi utama. Nah, di kamar mandi utama ini, untuk plafonnya digunakan plafon gipsum. Plafon gipsum itu permukaannya halus, kemudian memberikan tampilan yang bersih dan modern. Untuk pintu menggunakan pintu aluminium, karena aluminium tahan terhadap kelembapan dan korosi, menjadikannya pilihan yang ideal untuk ruang yang lembab seperti kamar mandi. Pintu aluminium juga kuat, ringan, dan mudah perawatan. Untuk dinding itu pakainya granit. Granit tahan lama, kuat, dan tidak mudah rusak, cocok untuk area yang sering terkena air. Material ini juga tahan terhadap noda dan mudah dibersihkan, menjaga tampilan agar tetap rapi. Kemudian untuk lantainya itu pakai granit tile anti-slip. Karena anti-slip itu, tekstur permukaan granitnya kasar, memberikan daya cengkraman yang baik, sehingga mengurangi resiko kepleset, terutama di area yang sering basah. Selanjutnya itu ada ruang santai. Untuk existingnya itu memakai lantai parket kayu dan juga ada void. Terus buat redesainnya itu ada area void menjadi area taman dan juga menggunakan partisi berbahan kaca. Untuk dindingnya itu dari bata merah. Material ini mudah digunakan, memiliki daya tahan tinggi terhadap panas, dan mampu menjaga suhu ruangan tetap stabil. Terus untuk finishing lantai itu ada dari parket. Parket memberikan kenyamanan karena lebih hangat dan lembut dibandingkan lantai keramik atau batu. Parket juga memberikan tampilan estetik yang natural dan nyaman, cocok untuk menciptakan ruang yang aman dan menyenangkan bagi anak. Selanjutnya ada finishing pintu dan juga jendela. Itu ada dari material partisi kaca. Pintu dan partisi kaca cocok digunakan untuk ruangan santai yang langsung menghadap ke taman agar view dari dalam ruangan bisa menjadi nilai tambah keindahan ruangan. Dan yang terakhir itu ada pola finishing lantai. Itu ada seperti serat kayu. Kayu memberikan kesan hangat, alami, dan elegan, cocok untuk menciptakan suasana yang nyaman dan tenang. Furnitur kayu juga tahan lama dan kuat, cocok untuk penggunaan jangka panjang. Dengan desain minimalis, furnitur kayu yang simpel dan fungsional dapat mengoptimalkan ruangan tanpa membuat kamar terasa sempit. Berikut ini itu ada layout dari ruangan santai. Selanjutnya itu ada void. Pemanfaatan void kosong menjadi taman mini di dalam rumah dan dipadukan dengan ruangan santai dengan sekat partisi kaca membuat ruangan lebih terlihat luas dan lebih indah. Untuk furniturnya itu dengan dominan warna netral seperti coklat dan juga putih, dengan material kayu, mat tekstil, dan yang lainnya membuat ruangan terkesan lebih rapi, simpel, dan minimalis disesuaikan dengan ukuran ruangan. Selanjutnya ada partisi kaca. Penggunaan partisi berbahan kaca membuat ruangan terkesan lebih luas. Selanjutnya itu ada ruang jemur. Buat dindingnya itu ada dari roster. Roster yang digunakan untuk partisi ruang jemur menggunakan material beton. Penggunaan material roster ini untuk sebagai sirkulasi udara alami di ruangan yang hanya memiliki luas 2x1 meter. Selanjutnya ada finishing lantai dari bahan keramik mat.
Penggunaan keramik dan finishing mat di ruang jemur agar lantai tidak mudah licin ketika terkena air ataupun sabun cuci, sehingga tingkat keamanan penggunaan ruangan lebih efektif. Selanjutnya ada finishing atap, ada atap skylight. Penggunaan atap skylight berbahan dasar kaca ini di ruang jemur agar cahaya matahari bisa langsung mengakses ruangan yang berfungsi untuk cuci dan jemur pakaian. Selain itu, atap skylight juga membuat ruangan kecil terkesan lebih luas. Selanjutnya ada furnitur dari bahan aluminium. Penggunaan material aluminium seperti pada hanger, jemur pakaian agar tidak mudah rusak karena terkena air. Selanjutnya ada kamar mandi anak. Untuk dindingnya itu ada dari kaca dan juga wall panel. Penggunaan material cermin di ruangan kamar mandi yang kecil bisa memberikan efek terlihat luas dan juga lega. Penggunaan wall panel berbahan dasar PVC dengan tekstur seperti serat kayu ini memberikan kesan minimalis. Bahan PVC juga dinilai sebagai material yang tahan terhadap air, sehingga cocok digunakan di dalam kamar mandi. Untuk dindingnya itu ada dari bata merah. Material ini mudah digunakan, memiliki daya tahan tinggi terhadap panas, dan mampu menjaga suhu ruangan yang tetap stabil. Selanjutnya ada finishing dindingnya, itu menggunakan material granit agar lebih terlihat rapi dan juga terkesan mewah. Untuk finishing lantai itu dari granite mat, menggunakan material granite mat agar lebih terlihat rapi dan juga terkesan mewah dan tidak licin jika terkena air ataupun cairan sabun. Jadi kesimpulannya, penggunaan bahan yang tepat dalam desain minimalis sangat penting untuk menciptakan ruang yang efisien, estetis, dan fungsional. Kita tahu kalau desain minimalis itu fungsi lebih ke fungsional selain ke segi visual, selain dari segi visual juga. Kemudian material yang dipakai itu seperti beton, kayu, dan kaca. Bahan alami yang ramah lingkungan, seperti kayu daur ulang dan batu alam. Itu mendukung konsep keberlanjutan yang menjadi bagian dari filosofi desain minimalis. Secara keseluruhan, bahan yang digunakan dalam rumah minimalis membantu menciptakan ruang yang harmonis, sederhana, dan nyaman, serta mendukung gaya hidup yang efisien dan berkelanjutan. Cukup sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.